Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan memberikan update singkat mengenai portofolioku yang ada di Pintu ya teman. Karena video ini merupakan video yang selalu banyak di request oleh teman-teman dan juga dalam beberapa minggu ini aku belum sempat upload video lagi karena aku belakangan lagi agak lumayan sibuk, banyak bisnis tripnya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan pembahasan singkat seputar portofolioku yang ada di Pintu ya teman. Kalau misalnya teman-teman ngikutin videoku dari sebelumnya, angkanya selalu berbeda-beda ya teman. Tapi di video sebelumnya, portofolioku masih sekitar 800 jutaan. Nah, per video ini dibuat pada saat ini, yaitu reviewnya pada tanggal 22 Oktober 2024. Sekarang pintu wallet value-ku di angka 992.956.323 rupiah teman. Dimana di sini masih ada rupiah balance-nya 57 juta sekian, 57.670.000. Nanti bakal aku gunakan lagi untuk membeli Bitcoin atau mungkin aku investasikan di instrumen lainnya teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat saat ini harga Bitcoin lagi di angka sekitar 1 miliar lebih 48 juta, dan ini menurut aku pribadi sebenarnya kalau teman-teman masih pengen membeli masih nggak apa-apa ya, karena bisa dibilang sebenarnya Bitcoin untuk saat ini range-nya itu masih di angka sekitar 60 ribuan dolar. Dan menurut aku pribadi kalau misalnya nanti Bitcoin udah mengalami bull run, mungkin harganya bisa di atas 100 ribu rupiah teman. Jadi kalau teman-teman mau beli, menurut aku pribadi masih nggak apa-apa. Aku pribadi pun masih akan terus menambah posisiku terus di Bitcoin ya teman. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian wallet di sini, kamu bisa lihat di sini di walletku ada banyak kripto-kripto yang aku miliki, tapi sebenarnya yang utama aku miliki hanya Bitcoin, dan bisa dibilang lebih dari 90% portoku ada di Bitcoin. Jadi yang lain-lainnya ini hanya untuk iseng aja teman. Kamu bisa lihat ada Gala, Benki, Shiba Inu, Chok Inu, 1000 Sats dan macam-macam. Tapi itu angkanya itu sama sekali nggak signifikan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, malah di sini portofolioku di kripto-kripto lain mengalami penurunan. Dimana ini rata-rata kripto ini aku belinya 1 juta. Kamu bisa lihat sekarang nilainya malah menurun ya teman. Ada yang jadi 200 ribu, ada yang tinggal 300 ribu, ada yang tinggal 400 ribu, ada yang tinggal 500 ribu juga. Bahkan ada yang paling parah, aku beli 1 juta, sekarang sisa hanya bernilai 35 ribu rupiah. Inilah kenapa aku kurang rekomendasi kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di kripto-kripto micin seperti ini ya teman. Paling nggak kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di kripto-kripto yang seperti ini, kamu paling nggak harus tahu dan pelajari dulu white papernya. Kamu harus benar-benar ngerti, kamu pahami apa yang kamu beli. Jangan kamu sembarang beli, kamu beli kucing dalam karung, kamu nggak ngerti apa-apa, terus kamu hajar all in. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau nanti portomu minus 60%, minus 70%, minus 90% kayak aku, kamu mungkin nanti bisa langsung kehilangan semua danaku. Makanya manajemen portofolio tetap harus dijaga. Kalau bisa ya mungkin kamu sisihkan paling banyak di Bitcoin ataupun Ethereum ya teman. Solana mungkin masih oke juga. Cuma kalau aku pribadi, aku lumayan Bitcoin maksi, makanya di sini kripto portofolioku lumayan condongnya ke Bitcoin ya teman. Apakah ini benar? Ya sebenarnya nggak juga. Kalau misalnya nanti beli Bitcoin ternyata udah terjadi bull run, ya mungkin kenaikannya nggak bisa se-ekstrim kalau misalnya kita beli kripto-kripto yang lebih micin ya teman, atau kripto-kripto yang market cap-nya masih lebih kecil. Kalau misalnya Bitcoin mungkin ya kita naik 2 kali, naik 3 kali, naik 4 kali, itu udah seneng banget. Tapi kalau sampai Bitcoin naik 4 kali, kripto yang lain itu naiknya bisa jauh lebih signifikan ya teman. Nah, di sini aku juga punya pintu token 1000. Karena kenapa? Ini karena aku masih menggunakan PTU staking, dimana kalau misal kita punya 1000 token, kita bisa mencapai yang namanya level 2 teman. Kita mendapatkan 8% per tahun, dan juga kita bisa mendapatkan earn balance interest itu dari Bitcoin lumayan ya teman, 3,5%. Tapi Bitcoinnya itu cuma dapatnya dikit doang. Di sini mentok sampai dengan 0,01 Bitcoin, atau kalau dirupiahin itu sekitar 1 juta satoshi atau mungkin sekitar 10 jutaan rupiah. Kemudian setelah 1 juta satoshi itu kamu dapatnya 0,3% ya teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu di mana aku meletakkan Bitcoinku, jawabannya aku naruh Bitcoinku tuh di pintu earn ya teman. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya bisa mendapatkan return. Kamu bisa cek di sini kalau misal kamu investasi cryptocurrency atau dimasukin ke Flexi Earn ini, kamu bisa mendapatkan return yang dihitung setiap jam, tapi dibagikannya itu setiap 12 jam. Kamu bisa lihat APY-nya itu Bitcoin 3,5%, Ethereum 2%, Binance Coin 2%, Dogecoin 1%, Tether 6%, USD Coin 6%, Sandbox 2,5%, Run 0,35%, Solana 3%, Cardano 1,5%, Kusama 5,2%, Lido DAO 2,5%, dan Near 3,6%. Tapi seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya, di mana aku hanya menggunakan ini untuk nge-staking Bitcoinku supaya mendapatkan pintu earn ya teman. Jadi aku
aku nggak gitu pakai yang lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai, ya itu boleh juga. Karena seperti yang kamu ketahui kan ada limitnya ya. Yaudah, kita tinggal klik ke bagian Bitcoin di sini. Kamu bisa lihat untuk saat ini Bitcoin yang aku miliki di Earn ini jumlahnya adalah 0,88668912 Bitcoin. Dimana kalau misalnya kita pakai satuan Satoshi, ini 88 juta Satoshi, 668.912 ya kan. Kemudian kalau misalnya tanya itu dalam satuan rupiah berapa, itu ada di angka sekitar 930.300.000 sekian. Nah, di sini total interest earn yang udah aku dapatkan sejauh ini yaitu di angka 819.613 Satoshi yen, atau kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 8,5 juta, udah mau 8,6 juta, tinggal tambah 1.000. Nah, kemudian di bagian ongoing interest ini yang tadi aku bilang, di mana kita akan mendapatkan passive income berupa Bitcoin itu setiap jam ya, men. Kamu bisa lihat jam 14, jam 15, jam 16, 17, 18, dan seterusnya. Di sini APY-nya 0,34% ya, men. Dan aku per jamnya dapat sekitar 34 Satoshi ya, men. Kalau misalnya kita pengen lihat dalam perharinya, kamu bisa lihat setiap 12 jam aku mendapatkan 408 Satoshi. Kamu bisa lihat 13, kemudian 1, 13, 1. Kenapa ini bukan jam 12? Karena aku pribadi sedang berada di luar negeri dan waktunya beda 1 jam ya, men, dari waktu yang ada di Indonesia. Makanya di sini jam 1 siang dan jam 1 subuh. Dan perharinya itu aku dapat sekitar 816 Satoshi ya, men. Dimana per 12 jam aku dapetin 408 Satoshi. Buat teman-teman yang nggak tahu 816 Satoshi itu berapa, itu angkanya di sekitar 8 ribuan. Tinggal kamu kalikan 10 aja, mudahnya hitungnya seperti itu ya, men. Itu kalau misalnya harga Bitcoin tepat di 1 miliar rupiah. Nah, menurut aku pribadi, reward dari pintu ini udah jauh menurun dibandingkan di waktu dulu ya, men. Di waktu dulu sebelum di-adjust, itu reward yang bisa dapatkan lumayan banget. Ini aku bakal coba scroll sampai bawah lagi. Nih kamu bisa lihat dulu perharinya aku bisa mendapatkan 1.704 Satoshi setiap 12 jam. Atau per hari berarti sekitar 3.400 Satoshi. Tapi sekarang karena rewardnya udah memang berkurang, terus juga aku tarik pintu tokenku dan nurunin level pintu earnku, ya makanya sekarang aku hanya mendapatkan sekitar 400-an Satoshi setiap 12 jam. Cuma masih nggak apa-apa, itu masih lumayan daripada kita nggak mendapatkan apa-apa sama sekali ya, men. Nah, buat teman-teman yang nanya, apakah aman kalau misalnya kita menyimpan uang di exchange seperti ini? Jawabannya adalah sebenarnya akan lebih aman kalau misalnya teman-teman membeli yang namanya cold wallet atau offline wallet ya, men. Mereknya ada macam-macam, mungkin ada Trezor, ada Ledger. Teman-teman boleh pakai yang mana aja, tapi kalau aku pribadi mungkin aku bakal beli Trezor atau Ledger ya, men. Nah, menurut aku pribadi juga kalau misalnya teman-teman pengen amanin dana kamu, apalagi buat kamu yang punya portofolio besar, contoh portofolio kamu mungkin udah 500 juta, udah 1 miliar, ya mungkin akan lebih aman kalau misalnya kamu menggunakan seperti itu sehingga kamu self custody ya, men. Kamu menyimpan seed phrase-mu sendiri. Tapi kalau misalnya porto kamu masih belum terlalu besar, ya menurut aku masih belum terlalu worth it karena harga alatnya juga lumayan ya, men. Harga alatnya itu kalau nggak salah sekitar berapa ratus dolar atau beberapa juta rupiah. Dan juga kalau misalnya dana kamu masih belum besar-besar banget, sebenarnya masih nggak apa-apa kalau misalnya kamu sebar aja dana kamu ke beberapa exchange ya. Contoh kamu misalnya punya 100 juta, ya mungkin kamu sebar aja 30 juta di Pintu, 30 juta di Ajaib Crypto, 30 juta kamu pengen menggunakan exchange luar negeri seperti mungkin Binance atau Bybit, atau kamu pengen taruhnya misalnya di toko kripto, pengen taruh di Thrift dan sebagainya, Indodax dan lain-lain. Sebenarnya masih nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu melakukan seperti itu. Cuman ya buat teman-teman yang emang pengen lebih aman, akan lebih aku rekomendasikan kalau misalnya kamu self custody, kamu simpannya di cold wallet ya, men. Sehingga itu kamu memiliki kepemilikan penuh 100% atas semua kripto yang kamu punya. Nah, kira-kira gitu ya, men, updateku pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah strategiku ke depannya, strategiku masih tetap akan sama. Aku masih akan tetap fokus di mencari uang, aku akan fokus mempertajam skillku supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan uang-uang yang aku miliki sebagian besar akan aku investasikan di cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Dan nanti kalau misalnya tanya aku kapan take profitnya, aku mungkin bakal take profit kalau Bitcoin harganya udah loncat jauh, ataupun mungkin aku bakal hold forever aja. Karena menurut aku pribadi, Bitcoin dalam jangka panjang itu bisa menjadi sangat mahal. Harganya bisa naik jauh lebih dari harga saat ini. Jadi ini
ini merupakan aset yang superior dan aset yang nggak apa-apa kalau misalnya kamu hold dalam jangka yang super panjang sekalipun ya men. Bahkan Michael Saylor udah berkali-kali bilang kalau Bitcoin di 2045 nanti harganya bisa menjadi jutaan dolar per kepingnya. Kalau kamu punya satu Bitcoin aja, kamu udah punya jutaan dolar, kamu udah jadi multi miliarder ya men. Makanya itulah kenapa aku rekomendasi bagi teman-teman yang masih belum berinvestasi, paling nggak kamu berinvestasi, dan bagi teman-teman yang punya dananya, paling nggak kamu perlu mencapai kepemilikan 1,0 atau 1 keping Bitcoin ya men. 100 juta Satoshi. Atau per harga hari ini mungkin di harga 1 miliaran. Karena di masa depan, 1 Bitcoin itu akan menjadi sangat berharga. Bahkan kita pernah mencoba melakukan perhitungan di masa depan, nanti kamu pakai 0, sekian aja udah bisa beli rumah, 0, sekian aja bisa pensiun ya kan. Makanya satu aja menurut aku pribadi udah oke banget. Nah mungkin kira-kira gitu aja updateku pada video kali ini. Di video berikutnya nanti aku akan coba jawabin pertanyaan dari teman-teman, karena banyak pertanyaan yang masuk, tapi aku belum sempet jawab dari waktu itu ya kan. Mohon maaf kalau misalnya aku belum sempat respon ke teman-teman, tapi nanti di video kedepannya aku akan coba untuk merespon semuanya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu boleh pakai kode referral yang ada di bawah. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!